warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa alihi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azmi Jaljabila dari kelas 7I. Ingin menjelaskan tentang materi profil Umar bin Khattab. Berikut penjelasannya. Umar adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan diantara utama sahabat dan termasuk sahabat yang zuhud. Dia mengambil alih kekhalifahan Islam setelah kematian Abu Bakar Asy-Siddiq pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman. Dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif Syiah. Dalam masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, 642 sampai 644 Masehi. Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintah dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askab Qadir Rabani dari kelas 7I akan membawakan materi tentang proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab bagian pertama. Setelah para sahabat Nabi mengangkat Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, 2,5 tahun adalah usia kekhalifahannya. Memang usia perjalanan pemerintahan yang tidak lama. Cerita pengangkatan khalifah setelahnya banyak terdapat dalam Thoriq Islam, diantaranya Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Ibnu Al-Atsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah menceritakan bahwa proses pengangkatan pemimpin Khalifah Umar bin Khattab berbeda dengan proses pengangkatan Abu Bakar. Abu Bakar terpilih secara demokratis melalui proses perdebatan yang cukup panjang hingga akhirnya ia terpilih sebagai khalifah yang sah. Sedangkan Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukan semacam surat wasiat yang ditahankan oleh Abu Bakar melalui juru tulis Utsman bin Affan. Ini cukup mendefinisikan makna kata istakhlafah yang artinya meminta untuk menjadi khalifah pemimpin. Hal itu dilakukan khalifah guna menghindari pertikaian politik antara umat Islam sendiri. Beliau khawatir kalau pengangkatan itu dilakukan melalui proses pemilihan seperti pada masanya, maka situasinya akan menjadi keruh karena kemungkinan terdapat banyak kepentingan yang ada di antara mereka yang membuat umat Islam tidak stabil sehingga pembangunan Islam akan terhambat. Sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Udair, Ansar Said bin Zaid, serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansar. Pada umumnya mereka setuju dan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim secara sekelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Maharani, kelas 7I
Dari kelompok 2, saya akan membacakan proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagian 2. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menuliskan wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya agar ketika sepeninggalan beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masalah khalifah. Badri Yatim dalam buku sejarah peradaban Islam menukil pandangan bahwa keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Islam, sehingga mereka secara beramai-ramai membiat Umar sebagai khalifah. Dengan demikian, keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri, namun persetujuan umat muslim semua. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai khulafaur Rasul atau pengganti Rasul, tapi sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang mukmin. Umar menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Para sejarawan Islam mencatat bahwa gelar khalifah tidak lagi disematkan pada Umar bin Khattab. Pasalnya, awal Umar bin Khattab memilih gelar khalifati Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Akan tetapi pada satu waktu gelar tersebut diubah menjadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Kata Amir kala itu sangat berkaitan dengan kata Al-Jais, tentara, karena pada masa itu ekspansi penyebaran Islam sangat masif. Pada konteks saat itu, bahasa kekuasaan menjadi instrumen penting untuk melacak fungsi makna sosialnya. Bisa dikatakan tidak ada gelar yang tetap melekat pada satu pemimpin kala itu. Hal ini cukup jelas untuk menyatakan bahwa hal tersebut adalah biasa dalam konteks pemerintahan klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Fauzia dari kelas 7I, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prestasi-prestasi Umar bin Khattab. Berikut ini adalah prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Khalifah Umar bin Khattab selama ia menjabat sebagai khalifah. Yang pertama, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Langkah pertama dalam masa kepemimpinannya, beliau melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam untuk melanjutkan perluasan daerah-daerah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yaitu ke daerah Persia dan wilayah Syria hingga selesai semuanya. Kota Syria akhirnya jatuh pada tahun 635 Masehi setelah tentara dari Bizantium mengalami kekalahan di pertempuran Yarmouk, yang akhirnya seluruh daerah Syria jatuh ke pangkuan Khalifah Islam pimpinan Umar bin Khattab. Lalu yang kedua, mengatur sistem administrasi keuangan negara. Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah pertama yang memperkenalkan sistem keuangan untuk menggaji para pegawai pemerintahan. Beliau juga memberikan santunan dari Baitul Mal untuk seluruh rakyat. Kisaran besarnya santunan disesuaikan dengan lamanya masuk Islam. Khalifah Umar bin Khattab membentuk lembaga keuangan negara yang disebut Baitul Mal yang akan mengurusi keuangan negara. Ia juga membentuk Dewan Perang. Dewan ini bertugas untuk mengatasi catatan administrasi para tentara Islam bidang ketentaraan. Administrasi pemerintahan yang ia bentuk meniru dari sistem administrasi yang sudah berkembang, terutama sistem yang dipakai oleh kerajaan Persia. Administrasi pemerintahan ini diatur menjadi 8 wilayah, antara lain Makkah, Madinah, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Itulah beberapa prestasi yang pernah ditorehkan oleh Khalifah Umar bin Khattab semasa menjabat sebagai khalifah Islam, yang dalam masa kepemimpinannya tersebut dipenuhi dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Itulah pembahasan prestasi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga ada ibrah, pelajaran, dan hikmahnya untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Terima kasih, sekian dari saya Azmi Fauzia dari kelas 7I kelompok 2.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.